Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus dengan NIM 0805 1182 0250 12. Sini saya dari kelas B ingin mempresentasikan tentang laporan praktikum mikrobiologi laut. Baiklah, untuk pendahuluan yaitu pengamatan aktivitas biokimia atau metabolisme mikroorganisme dapat diketahui dari kemampuan mikroorganisme untuk menggunakan dan menguraikan molekul yang kompleks seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat, serta molekul-molekul sederhana seperti asam amino dan monosakarida. Next. Adapun bakteri memiliki berbagai aktivitas biokimia. Transformasi bakteri dapat timbul di dalam dan di luar dari bakteri yang diatur oleh katalis biologis yang dikenal dengan enzim. Setiap bakteri memiliki kemampuan dalam menggunakan enzim yang dimiliki untuk degradasi karbohidrat, lemak, protein, dan asam amino. Adapun sifat metabolisme bakteri dilihat dari interaksi metabolit dari reagen kimia. Kemampuan bakteri menggunakan senyawa sebagai sumber karbon dan energi. Oke, selanjutnya ada kegunaan uji biokimia. Uji biokimia digunakan untuk menentukan spesies kuman yang tidak diketahui. Uji biokimia yang biasa dipakai antara lain uji MRPV, gula-gula, SIM, TSIA, indol, dan uji Simmons sitrat. Aktivitas uji biokimia yaitu 1. Fermentasi karbohidrat, 2. Triple sugar iron agar atau TSIA. Yang ketiga itu uji beta galaktosidase, uji indol, methylene red, Voges Proskauer, uji penggunaan asistrat, uji H25 dan motility, hidrolisis, polisakarida, uji deaminase, fenilalanin, uji oksidase, uji katalase, uji reduksi nitrat, dan terakhir itu uji hidrolisis gelatin. Adapun kesimpulan materi pengenalan alat yang didapatkan pada praktikum yaitu alat-alat laboratorium terdiri dari alat gelas, alat non-gelas, dan alat elektrik. Selanjutnya yaitu alat gelas terdiri dari campetri, pipet tetes, tabung reaksi, Erlenmeyer, morta, dan sebagainya. Untuk alat non-gelas terdiri dari bola hisap, pinset, dan jarum OC. Selanjutnya alat elektrik terdiri dari mikroskop, autoclave, magnetic stirrer, mikropipet, oven, centrifuge, dan bisa dilihat lainnya. Dan juga terdapat juga teknik kerja aseptis yaitu rutinitas untuk mencegah kultur media steril dari kontaminasi mikroba yang tidak diinginkan. Untuk kesimpulan pada materi pembuatan media dan sterilisasi yaitu media pertumbuhan padat terdiri dari nutrien agar atau Na, yaitu tripstik sor agar atau TSA, dan potato dextrose agar yaitu PDA. Media pertumbuhan cair terdiri dari nutrien broth atau NB dan triptik soy broth atau TSB. Sterilisasi basah biasanya dilakukan dengan autoclave. Sterilisasi kering biasanya dilakukan dengan oven. Dan untuk destruksi itu yaitu proses penghancuran bakteri penelitian yang sudah tidak digunakan lagi. Oke, selanjutnya penjelasan tentang kesimpulan materi isolasi bakteri dengan metode pengecaran tingkat. Isolasi bakteri yaitu proses pengambilan bakteri dari medium atau lingkungan asalnya dan menumbuhkan pada medium buatan sehingga diperoleh biakan atau kultur murni hasil isolasi tersebut. Yang kedua yaitu pengenceran bertingkat adalah tahap analisis laboratorium yang berfungsi untuk mengencerkan jumlah mikroorganisme di dalam sampel jika diperkirakan sangat padat dengan perbandingan pengenceran 1:9 sehingga diperoleh pengenceran 1/10 untuk setiap tingkat pengencerannya. Oke, kita lanjut yang ke kesimpulan materi morfologi dan isolat murni.
Untuk pengamatan makromorfologi setiap cawan dari bakteri yang diisolasi itu berbeda-beda, dan juga kebanyakan bakteri berwarna keputihan, kelabu kekuningan, atau hampir bening. Keberadaan warna pada setiap koloni dipengaruhi oleh faktor luar seperti temperatur, pH, dan oksigen bebas. Selanjutnya, tekstur permukaan koloni terdiri dari licin, kasar ataupun berlendir. Elevasi koloni bakteri juga bervariasi tergantung pada spesiesnya. Untuk perbedaan antara isolat murni dan isolat bakteri, yaitu pada isolat murni hanya terdapat satu jenis bakteri, sedangkan pada isolat bakteri terdapat lebih dari satu jenis bakteri yang akan diisolasi. Itu terakhir yaitu kesimpulan seluruh materi praktikum. Berdasarkan dari praktikum yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa mahasiswa dapat mengenal lebih dalam alat-alat laboratorium, cara menggunakan alat, cara membuat media yang benar dan steril, selalu memakai masker pada saat membuat media, dan pembersihan agar media tidak terkontaminasi dan bakteri tidak masuk ke dalam tubuh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang berkenan. Mohon maaf jika ada salah kata. Pada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.